Hari ini kita melihat tentang Allah yang berbelas kasih kepada umatnya, belas kasihan Allah. Apakah itu saudara? Kita mungkin telah banyak mendengar atau belajar Allah yang adil, ada Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa dan sebagainya. Tapi ada satu pribadi Allah yang harus kita pahami hari ini, ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, bukan cuma maha kasih, tapi dia berbelas kasih atas umatnya, atas kita semuanya. Amin saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, Injil Yohanes dulu, pasal ke-11. Injil Yohanes pasal ke-11. Cerita mengenai 3 bersaudara Lazarus, Maria, Marta, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara telah paham atau telah banyak membaca cerita ini. Diceritakan bagaimana Lazarus itu diizinkan mengalami kematian. Ya, nah saya ingin kita akan baca ayat 33 sampai 44, tapi saya ingin dibantu kali ini ya. Saya ingin dibantu ke depan sini, ya kan saudara, nanti untuk bisa dibaca ya untuk ayat 33 sampai 44. Saya mau tanya dulu, ada yang mau bersedia enggak bantu saya 2 orang untuk maju ke sini untuk baca ayatnya? Ada yang bersedia? Angkat tangan saudara yang mau. Lebih parah ditunjuk loh daripada bersedia saudara. Ada yang mau saya kasih kesempatan dulu, ayo yang mau angkat tangan 2 orang. Sebelum nanti saya tunjuk saudara. Oke, nggak ada yang mau? Wah ini lebih parah loh ini hukumannya. Oke saudara, ya kan? Benda bendi ketiban dadi kan saudara ya. Ya, Sinliang dan Siska bisa maju ke depan. Bantu saya baca. Kalau nggak mau tak jemput ke sana loh, pendetanya ke sana jemput loh ya. Nah, ayo bawa Alkitabnya atau handphone sucinya dibawa ke depan sini. Minta 2, minta ini apa? Mic 2. Oke. Digandeng apa suaminya? Iya. Ini enggak apa-apa sini. Oke, Bapak Ibu perhatikan ya, sementara pasangan paling romantis abad ini saudara akan membacakan ayat ini buat kita semuanya. Yang jarang-jarang ngomong ini harus dikasih kesempatan untuk bicara saudara ya. Nih silakan dipegang satu-satu. Nah Sinliang yang ayat ganjil, Siska yang ayat genap. Yohanes 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyagulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyugulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Oke, thank you. Bagaimana kalau nyanyi sebelum turun? Oke, thank you. Bisa ya, thank you. Berikan tepuk tangan buat mereka. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah mendengar ya, ayat ini telah dibacakan buat kita semuanya, cerita tentang Lazarus, Marta, Maria, bagaimana Yesus datang setelah 4 hari ketika Lazarus sudah mati 4 hari.
kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sengaja muter-muter dulu saudara, enggak langsung datang ke rumah Marta, Maria dan Lazarus, tapi dia tunggu sampai 4 hari saudara. Ya, ini adalah sebuah tanda bagaimana Tuhan ingin menyatakan betul-betul bahwa Dia adalah Allah yang ada kuasa di dalam belas kasihan Allah. Amin saudara. Ya, karena waktu itu ada tradisinya 4 hari, ya kan, kalau masih di bawah 4 hari itu loh ya, hari itu tradisinya adalah orang-orang Yahudi pada hari itu percaya kalau di bawah 4 hari itu arwahnya masih ada di sekitar kuburan itu. Jadi Yesus itu tidak ingin mendebat itu, tapi dia ingin menyatakan bahwa ini sudah 4 hari loh. Ya kalau sudah 4 hari hilang ya, sudah enggak ada di sekitar kuburan itu. Ini bukan kebenaran, ini tradisi loh saudara ya. Ini bukan firman Allah tapi ini tradisi maksudnya ya. Nah, dengan datang di hari keempat, Yesus itu ingin menyatakan bahwa apa? Bahwa apa yang kau percaya itu salah, bahwa apa yang kau percaya itu tidak ada bandingannya dengan kuasa yang bisa bekerja di dalam belas kasihan Allah. 4 hari pun bisa bangkit. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara, di ayat 33 tadi dikatakan ya, ketika Yesus lihat Maria menangis, orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia juga kumpul di sana nangis sama-sama. Ini choir nangis tuh ya ini saudara. Ya kan hari itu ini budaya begitu. Kalau ada kepaten, kalau orang Jawa bilang ada kepaten begitu ya. Yang nangis bukan cuma keluarganya, tapi semua orang yang kunjungan, ya, yang kunjung ini juga ikut nangis semuanya. Paduan suara nangis, ibu-ibu ini nangis semuanya, saudara. Ya, yang bapak-bapak makan, saudara, ya kan? Makanan banyak. Ibu-ibu nangis tugasnya, ya kan? Bapak-bapak tugasnya makan. Nah, jadi nangis, saudara. Ya, choir ini. Wah, mereka nangis. Mereka betul-betul meratap, ya, ikut merasakan kesedihan itu. Nah, kemudian Yesus datang, baru Yesus datang, ya, dan dikatakan Tuhan mari lihat. Nah, sudah lihat kata-kata yang diucapkan kepada Yesus itu sebetulnya adalah kata-kata yang diucapkan oleh Marta dan Maria kepada Yesus itu di ayat sebelumnya adalah sebuah kemarahan sebetulnya, ya. Sebuah kemarahan atau ketersinggungan, ya kenapa kok baru datang 4 hari, padahal pada hari pertama Lazarus sakit parah itu sudah dipanggil Yesus. Tapi kenapa kok datang di hari yang keempat, mengapa engkau sengaja menelantarkan adik kami atau adik kami Lazarus ini, saudara. Dan mereka marah, Maria marah dengan caranya, Marta marah dengan caranya. Marta itu eksplosif, ekstrovert, orang ekstrovert, dia marah dengan begitu terbukanya, ya. Tapi Maria marah, tapi lebih introvert, marahnya orang introvert, saudara, ya kan? Marahnya orang introvert itu kayak kepiting, ya, ditaruh di baskom, airnya biasa dinyalakan LPG-nya, itu marahnya orang introvert, saudara. Tiba-tiba kepitingnya sudah jadi, nah, ya kan? Begitu, kira-kira begitu, saudara, ya kan? Tapi dua-duanya marah, ya, dua-duanya marah. Apakah pertanyaannya Tuhan tidak tahu tentang peristiwa itu yang bakal terjadi? Tahu, dia maha tahu, betul? Allah adalah Allah yang maha tahu. Tapi di balik kemahatauan Tuhan, di balik kemahakuasaan Tuhan, dia ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang berbelas kasih terhadap umatnya. Dikatakan maka masjula, ya, atau maka masjula hati Yesus. Perasaannya tersayat sebagai manusia, saudara. Kristus sebagai manusia. Perasaannya tersayat. Dia mengalami sebuah kesedihan manusiawi, ya. Dan dengan kesedihan itu menangislah Yesus. Dia merasakan kesedihan. Dia merasakan tercabik-cabiknya hati Marta dan Maria karena kehilangan orang yang sangat mereka kasih, yaitu adiknya. Ya. Yesus rasakan kesedihan, campur marah yang ada dalam hati mereka. Dan karena Yesus merasakan apa yang Marta dan Maria rasakan, maka Yesus pun menangis. Yesus mengerti apa yang mereka alami. Amin, saudara. Mengapa Yesus menangis? Mengapa hatinya maskul, ya? Mengapa perasaannya ikut hancur? Karena Yesus mengerti apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Saudara, dari sini kita bisa belajar
bahwa Allah mengerti apa yang sedang kita atau saudara-saudari sedang alami. Amin. Dia mengerti perasaan saudara. Jadi kalau Anda mendapat atau memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak punya perasaan, saudara sangat-sangat salah. Karena dia menyatakan dirinya, menggambarkan, Alkitab menggambarkan Allah itu dalam perasaan, kadang dalam perasaan manusia. Yesus mengerti, memahami apa yang dirasakan oleh mata dia yang menangis. Dia juga mengerti, memahami apa yang saudara sedang alami hari ini. Dan dia menangis, saudara. Dia mengerti, dia memahami air matamu. Dia mengerti dan memahami doa yang sedang kau naikkan. Erangan hatimu. Atas apa yang sedang kau alami hari ini. Kesedihanmu. Kalau mungkin hari ini saudara sedang bersedih. Atau engkau pernah bersedih dulu. Atau mungkin nanti di masa depan kita tidak tahu. Tuhan akan izinkan, Allah izinkan kesedihan tertentu terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa di atas kayu salib itu, saudara, pernyataan-pernyataan salib Yesus itu adalah pernyataan yang mewakili kita umat manusia. Ingat salah satu perkataan Yesus yang ke-6, 5 atau 6 saya lupa, ya. Dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, perasaan ditinggalkan itu adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali. Tuhan mengerti itu. Jadi kalau hari ini saudara ada yang berkata seperti ini. Ketika engkau mungkin hari ini berdoa, doamu belum dijawab. Hari ini engkau sedang bergumul seolah-olah Tuhan tuh semakin jauh. Hari ini engkau sedang dalam kondisi di mana engkau seolah-olah membutuhkan sebuah tuntunan, tapi tuntunan bimbingan tanda, minta tanda, tapi tanda dari Tuhan belum datang juga. Dan engkau mungkin berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan ada ke engkau ada enggak sih? Saudara, perasaan-perasaan semacam itu dan pertanyaan-pertanyaan yang saudara tanyakan itu sudah diwakili oleh Yesus. Amin. Kalau Yesus pernah bertanya seperti itu, maka hari ini ketika saudara mempertanyakan hal yang sama, dia mengerti, dia memahami, dia peduli. Ketika Marta, Maria sedang masyul hatinya, tercapik, tersayat-sayat hatinya. Mereka menangis, perasaan hancur. Maria dan Marta ada dalam titik nadir dalam perjalanan iman mereka. Tahukah saudara bahwa dalam fase-fase tertentu di dalam hidup kita, ketika dia ingin membersihkan kita, menaruh kita dalam sebuah fase yang baru dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan akan izinkan kita turun dalam titik nadir dalam kehidupan keimanan kita. Halo? Turun dalam ke titik nadir, titik terendah. Di titik terendahku kau hadir tuh. Saudara, pengalaman-pengalaman rohani saudara merasa ada di titik terendah, itu bukan karena saudara berdosa mungkin. Bisa karena dosa, tapi mostly bukan karena itu. Itu diizinkan Allah. Karena dia ingin membersihkanmu, membuatmu baru, mempersiapkanmu untuk sebuah fase yang baru ke depan. Pengalaman titik nadir adalah pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman-pengalaman semacam itu akan membawa kita untuk kita semakin mengerti tentang diri kita sendiri, melihat diri kita sebenarnya, dan refleksi diri kita dengan Allah. Dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Akan selalu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu tidak membuat kita tidak rohani. Enggak tuh saudara. Pengalaman titik nadir. Ketika kita diizinkan iman kita sampai di titik terbawah. Itu justru membuktikan bahwa kita sebetulnya adalah orang yang rohani. Justru diizinkan mengalami begitu. Halo? Diizinkan mengalami seperti itu. Di titik nadir itulah. Saudara merasa bahwa imanmu tidak lagi kuat, imanmu tidak lagi bisa berkata apa-apa, dan kau merasa seperti petobat baru, ya kan? Engkau merasa seperti jiwa baru, engkau merasa seperti orang yang mungkin belum kenal Tuhan, saudara, yang imannya selalu mempertanyakan Tuhan. Aneh ya,
Tapi Tuhan akan bawa itu seperti Marta dan Maria. Iman mereka dibawa ke titik nadir tanpa mereka sadari, tanpa mereka siap hati sebelumnya, siapkan diri sebelumnya. Tiba-tiba dengan pengalaman Lazarus, dengan peristiwa Lazarus itu, mereka dibawa ke titik nadir dalam keimanan mereka, perjalanan iman mereka terhadap Yesus. Dan itu juga akan kita alami di dalam hidup ini. Halo? Ya, saudara? Mereka terlalu mencintai Lazarus adik mereka. Nah, kan terlalu ini kadang berbahaya. Ya, jangan terlalu mencintai sesuatu. Karena yang terlalu itu bisa berbahaya. Amin, saudara? Yang terlalu itu kepada Tuhan, it's okay. Ya. Tapi kepada yang lain, kepada apapun juga, atau apalagi barang atau apapun juga, jangan terlalu mencintai. Jangan terlalu. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa adiknya ini, ya, itu sudah menempati terlalu dalam hati Maria dan Marta, semua ini diizinkan terjadi. Mereka tiba-tiba kehilangan Lazarus. Tiba-tiba kehilangan Lazarus. Tiba-tiba kehilangan apa yang mereka pegang selama ini. Tiba-tiba hilang apa yang mereka banggakan selama ini. Tiba-tiba hilang apa yang mereka cintai selama ini. Tiba-tiba hilang apa yang mereka andalkan selama ini. Tiba-tiba hilang apa yang mereka pegang sebagai sumber keamanan hari-hari itu dalam hidup mereka. Dalam konteks Maria dan Marta itulah Lazarus, adik mereka. Tapi dalam konteks hidup kita mungkin itu sesuatu yang berbeda. Halo Bapak Ibu? Ya. Saudara, pengalaman-pengalaman itu membawa titik nadir dalam hidup manusia. Semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami masa-masa titik nadir itu, saudara. Semua mengalami pengalaman-pengalaman titik nadir, titik terendah di dalam kehidupan iman mereka. Dan ketika Yesus datang, ketika semua orang meratapi Lazarus, ketika dia datang dan dia melihat kuburan Lazarus itu, saudara, dikatakan dia masyhul, dia menangis, dia berbelas kasih kepada bukan cuma Lazarus tapi Marta, Maria juga Lazarus, ya, berbelas kasih, berbelas kasih. Ada belas kasihan Allah yang datang turut bekerja di dalam hidup setiap umatnya. Amin, saudara. Ya, Yesus sangat berbelas kasih kepada Maria dan Marta. Dia sangat mengasihi. Dan karena kasihnya itu loh, muncul belas kasihan, compassion. Compassion. Ini bukan love, tapi ini compassion. Compassionate God, belas kasih. Saudara. Belas kasih ini yang mampu untuk menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar atau di luar kemampuan atau nalar orang pada umumnya. Dan itu sebuah alasan yang kuat, sebuah motif yang kuat untuk melakukan sesuatu atas nama Tuhan, compassion. Bunda Teresa melakukan itu di Calcutta, di Bombay, di India. Tanpa belas kasihan Allah tidak mungkin itu dilakukan. Ketika dia pergi ke sana, itu orang kusta dipegang. Itu secara teori itu sudah pasti nular, betul saudara? Sudah pasti nular. Ya kan? Tapi itu dari mana kemampuan, dari mana kekuatan untuk melakukan begitu dia ketemu langsung diangkut langsung tanpa apa-apa. Apakah itu namanya mencobai Tuhan? Mungkin iya, tapi mungkin hari itu compassion yang daripada Allah bekerja di dalam dirinya. Sampai hari matinya dia tidak pernah tertular oleh penyakit orang-orang yang dia layani. Saudara, itu adalah gambaran compassion yang Allah miliki di dalam hatinya. Ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan dalam area compassion ini. Ada orang-orang tertentu. Ya. Tidak semua orang memiliki ini. Tapi ada orang-orang tertentu yang dipakai di dalam area compassion. Tuhan berbelas kasih. Dia menangis.
Dia tahu, dia mengerti penderitaan Maria, penderitaan Marta. Dia mengerti. Dia mengerti apa yang mereka alami karena mereka tidak punya apa-apa selain ya mereka bertiga ini. 3 bersaudara ini saudara, trio kwek-kwek ini, ya kan? Kenapa? Mereka dari Betani. Betani itu kampung di luar Yerusalem. Ketika Yesus mau masuk Yerusalem, Yesus tinggal dulu di rumah Maria dan Marta. Lazarus di kampung Betani atau Betania. Betani itu artinya rumah miskin, rumah orang, perkampungan orang-orang miskin. Ya, jadi itu Kaipang semua itu, kampungnya Kaipang. Tahu Kaipang saudara? Film kungfu itu, ya kan? Nah itu dia, Kaipang semua di sana saudara ya. Nah, ya itu loh pengemis itu loh saudara ya kan. Tongkat pemukul anjing, Ang Chit Kong. Ya, ketuanya Ang Chit Kong ini ya saudara ya. Nah itu. Nah ini kampungnya Ang Chit Kong ini saudara ya kan. Nah Betani itu. Nah bayangkan Yesus itu berbelas kasih kepada Maria, kenapa? Karena mereka itu tinggalnya di kampung orang-orang miskin. Mereka nggak punya apa-apa. Yang mereka punyai ya hanyalah mereka bertiga ini. Satu saudara ini loh. Kadang gitu ya. Nggak ada harta, justru saudara bisa raket. Begitu harta warisan banyak, saudara pecah. Kadang begitu ya saudara ya. Betul nggak? Amin toh amin. Benar atau betul? Ngalami semua ini. Kadang begitu ya. Dan sering kali begitu. Saudara bisa pecah, keluarga bisa pecah. Karena waris dan semuanya, saudara. Tapi Yesus mengingatkan kita hari ini. Ya, Yesus mengingatkan kita hari ini. Lihat kepada Maria, Marta, Lazarus ini. Mereka saling memiliki satu dengan yang lainnya. Dan kehilangan salah satu itu sama dengan kehilangan harta yang paling berharga. Karena hanya mereka bertiga yang saling mereka memiliki satu dengan yang lainnya. Yesus menangisi. Karena dia sangat mengasihi ketiga saudara ini. Dan waktu itu Yesus datang ke kubur Lazarus. Dan dia kemudian perform miracles. Dia melakukan mujizat itu saudara. Lazarus dibangkitkan. Mengapa Lazarus dibangkitkan? Ya itu kuasa Allah ya. Tapi itu adalah demonstrasi dari belas kasihan Allah. Bahwa tidak selamanya orang benar itu menderita. Tidak selamanya kita dibiarkan sendiri. Tidak selamanya penderitaan itu berlangsung. Itu ada masa expired date-nya. Dan Yesus intervensi kondisi Marta, Maria itu. Dia intervensi tepat pada waktunya. Untuk menyatakan belas kasihannya kepada umatnya. Dan saudara, peristiwa ini menjadi dasar tradisi gereja mula-mula. Untuk selalu berkata, mengucapkan satu kalimat sebelum doa mereka selesai dengan kata amin. Kita semua gitu ya, dalam nama Yesus Kristus, saudara ya, amin kan? Amin itu artinya ya, terjadilah. Satu kalimat ini selalu mereka ucapkan sebelum dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan kalimat ini selalu diulang-ulang di dalam doa-doa semua gereja mula-mula berabad-abad. Tapi tradisi ini yang sudah hilang dalam gereja-gereja Protestan Pentakosta seperti kita ini saudara. Kata ini adalah Lord have mercy on us. Lord have mercy. Tuhan kasihani kami. Lord have mercy. Saudara, kenapa kalimat itu diucapkan? Kenapa kalimat itu diucapkan, ditambahkan di dalam doa itu? Karena mereka ingat, karena orang-orang Kristen ingat bahwa tanpa belas kasihan Allah kita tidak pernah bisa hidup. Hidup kita hari ini itu oleh karena belas kasihan Allah. Amin saudara. Hari ini masih bisa tidur, masih bisa bangun. Itu karena belas kasihan Allah. Masih bisa makan, masih bisa minum, itu belas kasihan Allah.
Amin. Mungkin buat kita itu klise. Karena mungkin kita makan berlebih-lebih setiap hari, itu belas kasihan Allah juga, bukan? Tapi kalau kita diizinkan untuk mengalami kekurangan, sampai makan pun harus diatur, ya kan? Harus mikir untuk anak dulu mungkin. Papa mamanya rela untuk tidak makan demi anak dan mereka harus menanggung lapar sampai besok harinya. Di sana kita baru tahu, saudara. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Allah, di sana kita baru tahu apa artinya belas kasihan Allah yang menyediakan makan minum untuk umatnya. Amin. Sebuah lagu JPCC punya, You give me food on my table. Engkau yang menyediakan makanan menyediakan hidangan di meja makanku. Menyediakan hidangan di depan lawanku, kata Daud. Engkau yang mengurapi, engkau yang menyediakan. Saudara, kata-kata semacam itu kalau tidak dialami, kalau tidak dengan pengalaman-pengalaman pribadi, mungkin tidak ada maknanya apa-apa. Tapi kalau kita diizinkan mengalami seperti itu, kita baru tahu. Kalau hari ini bisa makan, bisa minum, itu adalah kasih karunia Tuhan, belas kasihan Allah. Amin. Amin, saudara. Hari ini masih bisa ya kesana kemari, masih bisa aktivitas. Kadangkala kita take it for granted. Kadangkala kita nggak mensyukuri hal-hal sepele, hal-hal yang kelihatannya sepele, kecil yang ada pada kita setiap hari. Padahal saudara, itu adalah bentuk belas kasihan Allah kepada kita. Amin. Belas kasihan Allah kepada kita. Hari ini mari kita belajar bersyukur. Belajar mensyukuri, belajar mengerti, memahami bahwa semua itu belas kasihan Allah. Hari ini kalau masih bisa bayar uang sekolah anak, kalau masih bisa bayar STNK, kalau masih bisa bayar kuliah, kalau masih bisa bayar kos, masih bisa bayar air listrik, masih bisa bayar iuran RT, ketahuilah itu belas kasihan Allah. Amin, saudara. Tiba-tiba ada, tiba-tiba ngepas, tiba-tiba apa. Tapi selama masih bisa beli bensin, masih bisa ini, masih bisa itu. Itu semuanya belas kasihan. Do not take it for granted. Hal-hal kecil, jangan pernah sepelekan belas kasihan Allah. Tanpa belas kasihan Allah, we are nothing, we are done. Selesai, saudara. Belajar syukuri hal semacam itu. Saya belajar untuk melihat dan mensyukuri hal kecil semacam itu. Belajar, saudara. Belajar mensyukuri kalau mungkin di tanganmu cuma ada sepotong roti. Kadang kita tidak mensyukuri hal semacam itu. Syukuri kalau selesai ibadah saudara masih bisa ke depan, masih bisa beli snack di belakang, masih bisa beli minum ini dan itu, syukuri, thank you Lord. Sebelum makan, terima kasih Tuhan. Allah, gitu aja kok. Ya kan, saudara? Seringkali kita begitu ya. Allah, begitu aja. Karena mungkin kita sudah berlimpah, itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita diizinkan sampai mengalami titik nadir dalam hal kekurangan. Oh, saudara baru tahu rasanya. Berharganya satu roti, dan saudara akan ingat ayat itu ya. 5 roti 2 ikan, Tuhan terima kasih. Ucapan syukur. Mungkin ini roti terakhirku. Saya tidak mendramatisir sesuatu, saudara, tidak. Yang saya maksudkan adalah, kita akan tahu betapa berharganya ayat ini. Betapa berharganya kebenaran-kebenaran ini, value ini, biblical values ini. Ketika kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau saudara masih belum punya pengalaman, saya doakan Tuhan berikan pengalaman. Saya tidak doakan yang jelek.
Maksudnya adalah berikan pengalaman masing-masing orang sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan masing-masing. Supaya kita tahu betul. Kita mengenal dirinya, kita mengenal pribadi Allah sebagai Allah yang maha kuasa. Bukan cuma maha kuasa, Allah yang berbelas kasih kepada umatnya. Do not take it for granted. Saudara, kalau saya pelayanan keluar, taruh di hotel, event ini saya praktekkan sendiri, saudara. Saudara tahu, hotel makanan ambil sepuasnya, betul? Ya kan, namanya sudah bayar kok. Aku udah bayar, ngapain dong? Ya terserah aku kan. Kan kita begitu kadang-kala ya. Ya, tak ambil sakarku toh. Mau sebanyak apa terserah aku. Tak makan, enggak tak makan terserah aku. Betul enggak saudara? Kan kita begitu ya biasanya ya. Karena kita merasa bahwa kita sudah bayar. Tapi mari kita berubah sebagai anak Tuhan. Kalau dulu saudara, ya kan, itu yang saya lakukan. Waduh, begitu masuk jamnya breakfast, waduh saudara, itu kalap itu ya kan. Semua diambili, ya kan, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kan saudara. Begitu masuk, loh ya apa cara makannya kan saudara. Akhirnya ambil sedikit-sedikit, sisanya diapakan itu? Buang kan? Do not waste food. Ini simple kebenaran ya. Oh banyak orang tidak bisa makan di luar sana. Tapi makanan-makanan kita buangi semua. Yang gemuk adalah Molly dan Blackie. Yang gemuk kucing di jalanan, saudara. Saya bahkan praktekkan, saya ingatkan diri saya. Kalau dulu perangnya saya seperti itu. Dan saya sudah banyak berubah. Seperti saya di hotel, kalau saya pergi sendiri di hotel, makan, saya ambil seperlunya, secukupnya. Dan tidak boleh ada sisa. Saya tahu kemampuan saya. Berarti kalau tidak ada sisa, saya tidak boleh ambil banyak, secukupnya. Secukupnya. Saya belajar dari mana? Belajar dari orang-orang yang juga mempraktekkan hal itu. Bahkan bukan dari pendeta Kristen. Karena banyak pendeta Kristen juga perangainya masih seperti itu. Ingat, waktu kemarin Paus Fransiskus pergi ke Indonesia. Saya belajar dari paus-paus gereja Katolik ini. Hidup dalam kesederhanaan. Sekalipun mereka sekalipun punya banyak, saudara ya. Lihat waktu kemarin ke Indonesia. Ditanya tuh pagi, makan, siang apa semua, sore makan apa semua akan disediakan semua. Namanya tamu negara, dihormati kan saudara ya. Nah itu cuma minta bubur pagi, ya. Aduh saudara, masa tamu negara dikasih bubur, ya kan? Terus di pesawat di Garuda Indonesia waktu ke negara selanjutnya cuma minta nasi goreng biasa, menunya pesawat itu loh, cukup. Tidak ada sisa, porsi secukupnya. Kita ini sudah kehilangan nilai-nilai seperti itu. Dengan alasan bahwa kita ini dilimpahi, kita ini hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam ini semuanya, maka kita berhak untuk menikmati semuanya. Dan kita lupa apa arti kecukupan. Tuhan tidak menjanjikan kita keterlaluan, tapi kecukupan. Sekuat-kuatnya orang makan, waduh mau makan berapa sih? Saudara? Enggak apa-apa nyoba ini, nyoba itu, enggak apa-apa. Tapi secukupnya. Itulah kenapa orang Jepang umurnya panjang-panjang. Karena punya prinsip 80% berhenti. Enggak 100%, 80% kenyang, berhenti. Bagaimana dengan kita? Mumpung, ya kalau ajian mumpung saudara ya, Indonesia kan ajiannya ajian
Ajian mumpung ya, mumpung ya kan. Kalau ajian mumpung sudah keluar saudara, ya kan, diambil dulu 200% masukkan dulu, ya kan. Buat apa? Buat ransum katanya ya kan ya. Gilingnya sampai besok, sampai 2 hari lagi baru selesai saudara ya kan. Nah, sudah tersebar kemana-mana kan saudara ya. Nah, mari kita secukupnya, belajar secukupnya saudara. Amin. Belas kasihan Allah tidak akan membuat kita malas. Belas kasihan Allah tidak akan membuat kita memiliki mentalitas miskin minta-minta, enggak. Belas kasihan Allah tidak akan membuat kita malas. Belas kasihan Allah justru akan membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Belas kasihan Allah justru membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh sombong, kita tuh nothing, kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Belas kasihan Allah membuat kita semakin bergantung kepada Dia. Belas kasihan Allah membuat kita tahu dan kita sadar bahwa mungkin di atas kita, di atas gunung masih ada gunung yang jauh lebih tinggi lagi. Amin. Mari kita belajar hal simpel semacam ini. Ini sudah banyak ditinggalkan. Betul, sudah banyak ditinggalkan. Saudara, mari kita belajar. Yesus sangat mengasihi Marta dan Maria. Yesus juga sangat mengasihi kehidupan kita. Dan Dia tidak akan membiarkanmu dalam kondisimu mungkin hari ini, tapi Dia akan terus bekerja mengangkat hidupmu. Mari hari ini kita mulai belajar untuk berkata, Lord have mercy on me. Lord have mercy on my family. Lord have mercy on my children. Lord have mercy, Tuhan belas kasihan-Mu atas anak-anak, atas studiku, atas pekerjaanku, atas karirku, kesehatanku, keuanganku, masa depan keluargaku. Lord have mercy. Kita berdoa dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, bukan lagi dengan gaya congkak karismatik, dalam nama Yesus aku klaim. Emangnya agen asuransi Tuhan bisa diklaim sakarepe dhewe saudara ya. Kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai agen asuransi. Kita main klaim sakarepnya kita sendiri, saudara. Tuhan bukan agen asuransi yang bisa kita klaim. Kita harus berhenti berdoa dengan kecongkaan karismatik, kecongkaan Pentakosta. Kita harus mulai berdoa kembali ke dalam kerendahan hati. Apa yang Alkitab katakan sendiri, sabda bahagia Yesus. Berbahagialah mereka yang datang kepada, berbahagia orang yang miskin di hadapanku. Itu bukan miskin harta, bukan. Itu bicara sikap hati yang datang, yang merendah, yang percaya kepada kedaulatan Allah, kebaikan Allah, kasih Allah, belas kasihan Allah. Dan kita berkata, Lord irhamna. Gereja-gereja di Middle East, Timur Tengah berkata semacam itu. Ya Allah irhamna. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu atas kami. Lord, have mercy on us. Have mercy, have mercy. Berdoa buat anak-anak saudara semacam itu. Amin. Berdoa buat keluarga saudara dengan doa semacam itu. Berdoa buat pelayanan saudara, buat CG saudara. Berdoa buat gereja kita. Tuhan, kasihani kami. Amin. Berdoa buat masa depan saudara. Berdoa buat semua hal. Doakan karyawan saudara. Lord have mercy on them. Berdoa buat kompetitor saudara. Lord have mercy on them. Doakan semuanya dengan sikap yang hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Haleluya.